Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya antar VLAN. Nah, sekarang kita akan langsung mulai pada prakteknya. Di sini teman-teman bisa pilih router yang paling kanan, lalu tambahkan di sebelah sini. Lalu setelah itu tambahkan kabel cross. Maaf teman-teman, kita pilih kabel strike. Kita pencet router, lalu pilih yang 00, sambungkan ke switch. Kalau saya ingin memilih yang Ethernet 4 aja teman-teman. Di sini kita masuk untuk pengkonfigurasian routernya. Kita pilih menu CLI. Di sini teman-teman bisa pilih no saja, enter. Kita di sini masuk mode privilege, lalu global. Nah, di sini kita akan masuk pada interface 00 ya teman-teman. Kita hidupkan terlebih dahulu. Kita masuk in FA 00. Ini udah masuk ke teman-teman. Sekarang kita hidupkan no shutdown. Nah, di sini bisa lihat. Nah, di sini sudah hijau yang artinya sudah hidup. Di sini kita akan lanjut pengkonfigurasiannya. Kita exit. Nah, di sini teman-teman kita bisa lanjut masuk pada interface untuk menambahkan sebuah IP. Yaitu kita masuk int fa 00.10. Nah, sudah masuk. Kita beri CLI nk tab, lalu dot 10. Nah, di sini sudah bisa kita beri IP address. Kita kasih IP-nya untuk VLAN 10, yaitu ini ya teman-teman, 192.168.10.0. Oke, kita kasih 192.168.10.1. Nah, di sini saya menggunakan 1. Kalau misalkan saya kasih 0, itu dia bakalan menjadi network. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sudah. Kita kembali. Lalu kita kasih pada VLAN 20. Caranya masih sama seperti kayak tadi. Kita ubah saja akhirannya menjadi 20. Nah, sudah. Lalu di sini kita bisa NK lagi. Kita ganti jadi 20. Lalu kita di sini kita beri IP. Kalau untuk VLAN 20 kita menggunakan titik 20. Dan sudah berhasil. Kita kembali. Kita cek IP terlebih dahulu. Do show IP int brief. Nah, di sini IP yang saya sudah buat sudah masuk ke teman-teman, artinya saya berhasil memasukkan IP atau membuat IP pada router ini atau VLAN ini. Kita lanjut untuk membuat IP DHCP. Kita kasih CLI IP DHCP full. Nah, di sini kita masukkan VLAN 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan CLI network. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ada pada VLAN 10 yang ini ya teman-teman. Ini IP networknya. Jadi kita masukkan saja 192.168.10.0. Jangan lupa pakai subnet masknya. Titik 0. Lalu kita bisa tambahkan default router.
yaitu 192.168.10.1. Lalu kita tambahkan DNS 888. Oke, kita keluar. Kita buat IP DHCP pada VLAN 20. Caranya masih sama seperti kayak tadi. Kita network 192.168.20.0 lalu 255.255.255. Oh, maaf teman-teman, saya melakukan kesalahan di sini. Ternyata kurang 0, guys. Coba. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita tambahkan default routernya 192.168.20.1. Lalu DNS-nya 888. Oke, kita keluar. Nah, di sini kita sudah berhasil yang namanya pengkonfigurasian IP DHCP pool. Lalu selanjutnya di sini kita akan mode terangin terlebih dahulu switchnya agar bisa memberikan IP DHCP pada klien-klien ini. Oke, kita masuk switch, lalu mode CLI, lalu enter, kita mode privilege, lalu global, config. Lalu di sini kita masuk pada interface yang sudah saya pilih yaitu 24. Kita masuk NTFA 02, lalu SW mau terang. Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut pada switch kedua. Kita enter mode privilege, kita mode global, config. Kita masuk pada interface 24. Nah, sudah, lalu SW mau terang. Nah, ini sudah. Kita kembali, kita lanjut pada switch selanjutnya. Ini masih sama caranya. Kalau ini menggunakan Ethernet 21. Nah, sudah teman-teman. Dan jangan lupa ini tambahkan juga untuk mode terangnya FA04. Kita tambahkan di switch pertama. Nah, sudah. Kita akan coba menggunakan IP DHCP pada klien-klien ini dari mulai VLAN 10, VLAN 20. Oke, kita coba. Kita ke menu desktop, lalu IP, lalu ke mode DHCP. Kita lihat di sini teman-teman. Dan ini masih valid. Mungkin ini masih ngebug ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita static, lalu DHCP. Dan di sini sudah DHCP request successful. Nah, sini sudah berhasil. Kita coba pada PC yang paling ujung ini. Kita buka desktop, lalu pilih IP, lalu DHCP. Kita tunggu. Dan di sini masih. Nah, di sini rupanya saya kena prank ya teman-teman. Di sini kita berhasil untuk membuat IP DHCP. Lalu kita coba mengirimkan paket dari VLAN 10 pada bagian segmen pertama ini ke segmen ketiga. Kita kirim ke sini. Dan ini masih valid. Kita coba lagi ya teman-teman.
dan successful. Jadi ini materi antar VLAN kita ya teman-teman. Mungkin cukup sekian saja video dari saya. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya soal antar VLAN. Kemarin kita sudah belajar yang namanya antar VLAN, tapi menggunakan topologi yang begitu simple. Sekarang kita akan menggunakan topologi yang begitu ya bisa dibilang agak sulit ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan yang namanya router. Kita tambahkan satu router di sini, lalu kita menambahkan yang namanya switch. Kita tambahkan switch yang paling kiri ini, kita pilih di sebelah sini, lalu sebelah sini, dan di sebelah sini. Kita tambahkan yang namanya PC. Di sini saya menggunakan 2 PC untuk VLAN 10. Lalu di sini kita menggunakan 2 PC untuk VLAN 20. Lalu kita tambahkan lagi 4 VLAN untuk VLAN 30. Lalu di sini 2 PC untuk VLAN 40, lalu 2 PC untuk VLAN 50. Lalu di sini juga tambahkan 2 PC untuk VLAN 20. Maaf teman-teman, untuk VLAN 10. Di sini 2 PC untuk VLAN 30. Maaf teman-teman, ya Allah. Ini untuk VLAN 20 ya teman-teman. Lalu di sini 4 PC untuk VLAN 30. Nah, sudah teman-teman. Mungkin saya akan potong videonya untuk merapihkan PC-PC ini karena akan sangat memakan waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat topologi untuk soal antar VLAN. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan atau menghubungkan VLAN, maksud saya switch pada switch, switch pada router. Begitu juga klien ini semua atau bisa disebut PC, kita sambungkan pada switch. Kita di sini akan menggunakan kabel yang namanya kabel cross. Kita sambungkan, kita pilih Ether. Kita pilih Ether 24 ya guys. Nah, 24. Begitu juga ini pilih 21. Ini juga 21. Lalu ini pilih kabel strike. Kita hubungkan ke switch. Kita pilih satu saja teman-teman. Kita sambungkan PC ke switch. Kita pilih satu. Dua. Kita di sini akan menyambungkan PC ke switch terlebih dahulu ya teman-teman.
Sekarang kita akan mengisi yang namanya IP statik pada sebuah PC. Kita buka PC pertama yaitu di VLAN 10. Kita masuk ke desktop, lalu kita IP konfigurasi. Lalu di sini kita masukkan IP 10.10.10.1 dan subnet masknya di sini bisa 255 255 0. Sudah. Lalu pada VLAN 20 juga kita isi IP statiknya. Di sini bisa 20.20.20.1. Subnet masknya juga 255. Kita pilih salin aja guys biar cepet. Kalau misalkan ada suara bising atau suara anak-anak, tolong dimaklumkan. Kita isi IP statiknya lagi. Nah, jika sudah, kita lanjut pengkonfigurasian pada router. Kita masuk ke CLI, lalu masuk pada mode privilege, config. Di sini kita masuk pada interface interface 00 ya teman-teman. Kita hidupkan, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah hidup ya teman-teman. Sekarang kita menambahkan yang namanya IP pada sebuah interface. Jadi kita masuk pada interface 10 atau VLAN 10. Sini nk dot 10. Nah, di sini tinggal tambahkan IP-nya 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita kembali. Begitu juga sampai VLAN 50.
Maaf teman-teman, di sini saya salah kasih CLI. Nah, kita sudah selesai ya guys menambahkan IP pada VLAN 10 sampai VLAN 50. Sekarang kita tambahkan yang namanya VLAN. Di sini saya sudah menambahkan yang namanya range interface dari mulai VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Untuk switch pertama ini kita menambahkan range interface-nya sampai VLAN 30. Lalu selanjutnya pada switch kedua, di sini saya menambahkan VLAN 40 dan VLAN 50. Dan yang terakhir di sini switch yang terakhir saya menambahkan beberapa VLAN, yaitu VLAN 10 hingga VLAN 30. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa merekam atau merecord saat pengkonfigurasian menambahkan range interface ini dikarenakan OBS saya tiba-tiba mati teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi pada router untuk menambahkan IP pada interface 10 hingga 50. Nah, di sini kita bisa masuk mode privilege terlebih dahulu, lalu config. Di sini bisa masuk pada YNT FA 0.10, lalu NK dot 10. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan IP. Kita menggunakan IP untuk sekarang kita menggunakan IP VLAN 10 yaitu 10.10.10.0. Tambahkan 10.10.10.1. Kembali, lalu kita ganti menjadi 20. Ini ganti 20. Lalu tambahkan IP address 20.20.20.1. Kita kembali, kita ganti lagi menjadi 30. Begitu juga sampai 50 ya teman-teman. Caranya masih sama.
Di sini kita bisa cek dulu to show IP int. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat yang namanya IP DHCP. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya IP DHCP pool. Dimulai dari VLAN 10, VLAN 20 hingga VLAN 50. Di sini saya tidak bisa merecord saat pengkonfigurasiannya teman-teman, dikarenakan OBS saya agak sedikit berkendala. Jadi di sini cara pengkonfigurasian IP DHCP pool tuh teman-teman bisa masukkan CLI seperti ini, IP DHCP pool, lalu tuliskan VLAN berapa yang ingin dibuat IP DHCP pool. Nah, di sini kita akan membuat DHCP pool VLAN 10 hingga 50 ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Setelah memasukkan CLI seperti ini, lalu teman-teman bisa masukkan CLI network, tuliskan IP-nya, lalu setelah itu default router, setelah itu DNS-nya teman-teman. Begitu juga sampai VLAN 50. Sekarang kita akan mengkonfigurasi pada switch, yaitu ingin mengaktifkan mode terang. Kita masuk mode privilege, lalu global, lalu masuk pada interface 0. Kita lihat dulu teman-teman, dia menggunakan interface 24. Tuliskan 24, lalu SW mode terang. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di switch kedua dia menggunakan nconte. Nah, lalu interface FA0. Kita lihat dia akan menggunakan interface yang ini ya teman-teman, yang 01 ini. Kita tulis di sini. Sudah ya teman-teman. Kita lanjut pada switch ketiga. Nah, ini sudah teman-teman. Kita tunggu beberapa saat hingga yang oranye ini berubah menjadi hijau seperti ini ya teman-teman. Ini sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba IP DHCP pada VLAN 10. Kita pindahkan menjadi DHCP. Successful ya teman-teman. Sekarang kita coba pada VLAN 20. Kita akan memastikan DHCP ini berhasil ke semua VLAN ya teman-teman. Ini berhasil. Kita cek pada VLAN 30. Berhasil. Berhasil juga teman-teman. Kayaknya ini bakalan berhasil semua deh, kata saya ya teman-teman. Tapi tidak tahu juga, kayaknya akan ada yang namanya failed. Berhasil teman-teman. Sekarang kita akan mencoba yang namanya mengirimkan data. Kita akan si VLAN ini, VLAN 10 ya teman-teman, akan mengirimkan paket ke
VLAN 50. Kita coba VLAN, kita coba sekali lagi, dan berhasil ya teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya.